Yeah, stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me Cream, like Abdul-Jabbar. Yeah, you have to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. I'm gonna take the shot, take the shot, take the shot. You know I'm gonna take the shot, take the shot. Yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Mazda 2. Wow, penasaran nih, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih, mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi godaan laki. Halo Brandon, apa kabar bro? Baik. Baik, wah keren nih. Ini salah satu hatchback terkeren ya kalau menurut gue ya. Mazda 2, dan ini emang favorit ini anak-anak milenial sih sebenarnya. Kalau boleh tahu kesibukan apa nih bro? Masih mahasiswa sih. Mahasiswa? Tapi sambil punya online shop kecil-kecilan lah. Online shop tapi bidangnya sama otomotif? Sama masih otomotif. Oh, jadi lu menjual part-part dari Mazda 2 kah? Nggak spesifik Mazda 2 sih, tapi banyak mobilnya kayak yang mahasiswa suka lah, GK5 gitu-gitu. Oh, oke. Yang lu jual produk GK5, sementara lu pakainya Mazda 2 gitu. Soalnya banyaknya kalau customer emang mobil Mazda 2 ini susah lah kalau engine-nya nggak terlalu banyak yang minat. Kalau GK5 lebih banyak. Iya benar, itu kan ya semua orang ya modifikasi arahnya kan ke street racing segala macam, dan partnya juga banyak gitu loh. Enak buat dimainin. Nah bro, lu udah sekarang udah mencoba untuk jualan online tapi tetap sama relate dengan otomotif dan modifikasi karena lu juga pelaku modifikator kalau menurut gue ya gitu. Nah, pertama kali interest suka sama otomotif khususnya modifikasi itu kapan sih bro? Jadi kalau gue sih emang dari kecil emang suka mobil pertama ya. Terus pas bokap gue dulu punya mobil, terus gue cobain. Nah, dia juga hobi modifikasi mobil. Jadinya dari situ gue udah makin suka lagi. Oke, jadi ada faktor dari bokap juga ya? Oke, sementara sekarang ini bokap dan nyokap dukung berarti? Sebenarnya sih awalan enggak, karena mereka tahu kalau kita modifikasi itu cuma buang duit. Iya benar, karena duitnya mahal dan ketika dijual lagi mobil juga nggak ada harganya gitu. Iya. Oke, ini apa bro? Mobil keberapa bro? Ini sebenarnya mobil kedua. Mobil kedua? Iya. Yang pertama apa? Mobil pertama tuh Innova 2KD 2010. Itu kan paling enak kan ya diesel. Iya, bongsor terus ke yang kecil gitu hatchback. Kenapa kok turun begitu tuh? Sebenarnya sih kalau gua sih mungkin karena faktor mobil itu pertama umur ya. Karena dia udah terlalu tua, meskipun bandel dan enak ya. Cuman menurut gua udah nggak worth it aja dipertahanin. Oke, jadi dari Innova 2010 2KD ya, akhirnya lu ke mobil yang lebih baru. Lebih baru, Mazda 2 tahun 2017. Oke bro, nah kalau boleh tahu nih bro, ini kira-kira konsep yang lu bawa ke Mazda 2 lu ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau gue sih nggak terlalu suka yang aliran racing sih ya. Yeah. Gue lebih pengen yang main clean aja. Cuman dengan budget mahasiswa kayak velg aja yang lebih affordable tuh velg replika yang racing adanya. Oh iya, oke. Tadinya lu tidak terlalu suka racing, cuman karena affordable dengan budget tadi mahasiswa akhirnya velgnya juga ke racing kan iya, jadinya. jatuhnya jadi begitu. Oke, nah bro, ngomongin kita dari eksterior dulu nih, kira-kira yang sudah dirubah dan dimodifikasi apa aja nih? Kalau gua sih yang paling pertama itu, gua paling benci mobil yang ada chrome-nya sih. Menurut gua terlalu kayak ngaca gitu loh. Jadi gua pasti delete chrome dulu yang pertama di bagian eksterior depan ya. Terus habis itu yang keduanya gua pasang body kit lah. Add-on ya berarti ya? Ini lips tambahan. Oke. Oke, berarti penambahan lips baik di side skirt juga di diffuser ya? Iya, sama spoiler belakang. Spoiler belakang. Oke, dan di LED chrome ini lu cat apa di stiker doang? Di stiker aja sih. Kalau dicat, soalnya takutnya kalau mobil mau dijual kan harus distandatin. Ada beberapa buyer mungkin nggak suka gitu di LED chrome. Oke, ya. Ada pertimbangan berarti yang sudah dilakukan. Oke, itu kita ngomongin dari sisi body ini ya. Berarti penambahan lips full ya, berarti lips, kemudian spoiler. Itu custom berarti spoiler ya? Nggak, ini kalau spoilernya OM Mazda. Ini emang gue ngambil body kitnya yang Mazda Speed kalau nggak salah ya, buat Mazda 2. Oh, berarti ini di bawah GT ya nih?
Ini sebenarnya mobil ini di bawah GT, cuman kalau dari dealer memang dia nggak ada body kit. Jadi gue harus penambahan sendiri-sendiri. Oke, jadi OEM lah ya. Ya, jatuhnya masih OEM dikit lah. Oke, nah kemudian kalau kita ngomongin masuk ke sektor kaki-kaki nih bro. Dari kaki-kaki sendiri kayak tadi lu sudah nyinggung sedikit sih, lu pakai akhirnya velgnya racing gitu loh. Ini kalau boleh tahu ini velg ring berapa? Lebarnya berapa, ET berapa? Kemudian lu dari suspensi sendiri menggunakan apa? Kalau kita ngomong velg, ini velg replika ya, masih replika. CE28 ring 17, lebarnya 7,5, 8,5. Terus ET-nya 4238. 4238. 42 belakangnya 38. Oke. Itu gue ngincer biar dia bisa rata fender aja sih sebenarnya sih. Soalnya kebanyakan Mazda 2 ya itu, dia pantatnya rada masuk ke dalam, jadi kurang, kalau gue demenin gemuk-gemuk belakangnya. Oke, jadi rata fender ya ini. Iya. Sulit nggak sih tadinya untuk menemukan spek yang cocok buat Mazda 2 ini? Pertama-tama pasti susah, karena kan namanya kita baru main mobil ini, terus komunitas waktu awal kan sedikit ya, jadi kita referensinya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi setelah udah coba ini kan velg ke-6 ya kalau nggak salah. Velg ke-6? Velg ke-6, ini udah tuker terus. Yeah. Baru ketemu yang menurut gue ya, fitmentnya paling bagus menurut gue ini. Oke, ya. Terus kalau ban, ini gue pakai Campiro SX2 215, tebalnya 45 ya. Oke. Sama kalau lowering kit, gue pakai dari HNR. HNR. Buatan Jerman sih. Soalnya memang keras sih. Memang keras, tapi dia punya ground clearance-nya sama velgnya tuh mepet gitu loh. Oh, enak ya berarti ya? Gak harus dipotong-potong lagi udah dapet gitu. Oke, pertimbangan, referensinya dapat dari mana bro? Sebenarnya waktu itu uji coba aja ya. Yeah. Kalau teman kebanyakan udah pakainya TN S-Tech, terus Eibach. Kalau gue penasaran aja sama HNR. Jadi nyobain HNR. Sebenarnya ini rasa penasaran lu akhirnya. Ternyata enak ya. Walaupun dia keras, tapi dia oke lah, fitmentnya dapat. Oke, bro kalau dilihat kan ini kayaknya mungkin baik lagi ya, mungkin lu ngomongin tadi budget mahasiswa, tetapi kan lu mungkin mencoba untuk dagang online tadi buat memenuhi kebutuhan otomotif lu kali ya, buat modifikasi. Banyak orang nih Mazda 2 itu kayak setengah-setengah gitu untuk ngemodifikasi mobilnya, baik dari eksterior itu sendiri kita bahas dulu. Nah, kalau lu nih buat kedepannya nanti, kira-kira Mazda 2 ini yang punya lu nih mau diapain nanti ya? Kalau dari sisi eksterior ya kita ngomong. Kalau eksterior mungkin gue pengen ganti konsep body kita lagi sih. Oke. Pakai yang Auto X mungkin ya. Dia emang Auto X kan keluaran Mazda juga. Gue pengen ganti yang itu sih. Soalnya yang ini udah terlalu banyak jadi jatuhnya mainstream. Oke, jadi main ke body kit ya, sektor body kit buat untuk kedepannya. Karena dari bentuknya juga lekukannya udah wah keren banget ini mobil Mazda. Ngomongin dari sisi interior sendiri, kalau dari sisi interior banyak nggak yang dimodifikasi? Kalau interior sih sebenarnya dulu sempet pakai gauge-gaugean sih. Oke. Cuman sebenarnya di Indonesia tuh belum ada alat yang buat dia ke selang radiator atasnya. Jadi waktu itu gue pas-pasan, terus dia bocor. Nah ternyata selang radiatornya si Mazda ini harganya mahal. Oh. Jadi kalau Honda itu paling cuma kena 180.000 ya. Kalau ini barang udah sedikit dan harus inden, harganya 1 jutaan. Wow, jadi resiko itulah akhirnya ya. Jadi gara-gara resiko itu gue pikir ya udahlah nggak usah diapa-apain interiornya. Terus mungkin ini kali ya, head unitnya di jailbreak sedikit. Head unit di jailbreak, wow. Di jailbreak kok? Biar bisa muncul speedometer, biar nggak usah pakai gauge, udah ada di head unit gitu. Oke, jadi di jailbreak kemudian speedometernya ada di head unit. Terus setelah itu apa lagi tuh? Plusnya? Dia bisa ini MP4 player ya, bisa nonton video. Udah sih itu dong. So far dia pakai jailbreakan Mazda 2 apa gimana? Jadi ini aplikasinya gue dapetnya dari internet. Emang temen gue yang kasih tahu ke gue. Terus habis itu emang di aplikasi itu nggak ada pilihan lain selain paling dekat ini tuh Mazda 3. Jadi masukin file Mazda 3. Oke, jadi pakai file Mazda 3 ke dalam head unitnya. Cuman efek sampingnya ya jadi speedometernya rada lemot jadinya gitu. Speedometer yang ada di head unit kan? Iya, jadi dia nggak mau connect ke yang di ininya. Oh, di dashboard ya? Iya, cluster ininya lah. Oh gitu, itu resikonya jadinya. Oke, jadi dari sisi interior itu doang yang lu coba ya? Iya, yang gue mau keep it OEM aja deh, lebih keep nyaman soalnya. Oke, keep it OEM. Nah, mungkin itu buat sekarang. The next-nya mau diapain sih kira-kira? Kalau interior? Iya. Sebenarnya gue ada pertimbangan buat pakai jok racing sih, cuman buat beli yang originalnya masih belum
mampu lah ya. Kita masih ada kebutuhan yang lain. Jadi mungkin gue lebih pengennya di retrim aja sih, pakai kulit ya. Soalnya kan kalau yang R ini belum kulit, dia masih kain bahannya. Oke, ya. Jadi ke depan nextnya akan kalau punya duit akan diganti jok racing atau enggak di retrim sementara. Oke, itu kan udah ngebahas dari eksterior dan interior sedikit yang baru dimodifikasi. Tapi lu punya next projectnya apa? Pengen lihat dari sektor engine. Ada apa aja yang lu mainin dalam boleh. modifikasi itu sendiri? Boleh kita sekalian buka aja, bro? Boleh. Oke bro, kita masuk ke sesi terakhir nih, kita ngomongin dari performa sendiri. Ya walau dilihat dulu modifikasi yang lu aplikasikan minim budget tetapi fungsional kalau menurut gue. Maksud gue kayak, ya lu punya budget yang nggak banyak juga mobil bisa terlihat keren kalau menurut gue gitu sih. Yang penting adalah kepuasan dari ownernya itu sendiri. Nah, kayaknya kan kalau mahasiswa ini kan pasti identik dengan nggak tahu ya, gue masih melihat gitu. Pasti kalian suka dari segi performa gitu. Kayak dari sektor engine pasti ada perubahan karena enak banget ketika lu buat di jalan gitu kan, kalau apalagi lagi rame-rame sama teman-teman gitu. Nah, dari Brandon sendiri nih, kalau dari sektor engine udah apa aja yang dimainin nih, bro? Kalau engine mungkin paling awal tuh mungkin ganti knalpot. Oke, ganti knalpot. Gua custom dari center pipe ke belakang semuanya. Center pipe ke belakang. Iya. Kalau headernya belum ganti, soalnya takutnya berisik banget. Oke, iya, jadi belum gue ganti header emang, masih pertimbangan lah. Oke, pertimbangannya header tidak diganti dulu ya karena takut berisik banget. Jadi dari center ke belakang full. Sampai muffler. Oke, kemudian? Terus yang kedua itu filter. Di replace pakai Verox ininya. Pakai Verox, oke. Abis itu gue pengen ini apa? Waktu itu kepikirannya, gue mau lebih stabil, lebih rigid mobil. Okay. Jadi gue pakai stud bar dari Under Control. Oke, pakailah stud bar Under Control ya. Abis itu kalau denger sih biar lebih stabil aja kelistrikan, jadi sama kelihatannya lebih manis aja, jadi merah-merah. Jadi gue pasangin kabel grounding juga di engine bay-nya. Oke, engine bay-nya lu pasangin kabel grounding yang biar lebih manis. Katanya sih lebih manis sama ngatur kelistrikannya lebih baik. Iya, gitu. jadi dari sisi pengapiannya juga sempurna kali ya, gitu ya maksudnya kan. Oke. Sama yang paling terakhir itu paling gue tambahin pemanis kayak ini fuse box-nya dikarbonin. Fuse box dikarbon. Terus ini cover engine-nya dikarbonin juga. Cover engine dikarbonin. Emang jadi terlihat manis ya, perpaduan merah dengan karbon itu emang keren banget. Sportnya kelihatan sih sebenarnya. Oke bro, pertimbangan lu kenapa tidak di Dustech atau di remap ini mobil? Karena kan ngomongin cost juga nggak terlalu mahal, tetapi kan dengan apa yang udah lu lakuin di engine lu sekarang ini kan juga ya bisa dibilang kalau buat di Dustech atau di remap juga bisa kan harusnya gitu. Kenapa bro? Kalau gue sih berpikirnya pertama balik lagi sih ke daily needs gue. Oke. Gue nggak terlalu suka yang ngebut pertama. Terus kalau kedua memang karena gue belum ganti header, jadi sayang aja kalau misalnya kita pasangin Dustech kayak kurang maksimal gitu. Itu yang kedua itu. Setuju. Terus yang ketiga mungkin karena mobil ini tuh punya sejarah elektrikalnya yang lumayan banyak ya. Yeah. Jadinya gue jadi mikir dua kali buat di Dustech atau di remap. Memang sih kalau anak-anak Mazda bilangnya bagusan di remap ya. Oke. Karena biar ECU-nya bisa adaptasi sendiri gitu. Oke, iya. Computerized-nya dia coba di adjust ya. Dia bisa adaptasi sendiri. Nah, kalau Dustech sendiri? Kalau Dustech sendiri sih waktu itu kalau nggak salah ya dengar kabar ya, tapi nggak tahu bener apa nggak. Jadi abis dipasangin lagi lari 180 mobil mati di tengah jalan. Oh. Jadi ngeri-ngeri juga kan kalau dipasang takutnya kejadian yang sama, mungkin bisa jadi gitu. Oke, bisa jadi ya. Jadi pertimbangannya itulah ya. Iya. Ada beberapa pertimbangan karena mobil ini benar-benar elektrikal banget soalnya kalau Mazda ini. Lumayan. Jadi kalau lu emang mau modif ya langsung hajar semua, lu istilahnya elektrikal yang bawaan dari Mazda udah. Iya, udah angkat tangan aja. Udah hilang gitu. Oke bro, nah untuk the next project dari sisi performa kan lu baru dari center pipe ke belakang nih, pasti kan nanti ada wacana akan dari headernya juga nih. Berarti dari performanya sendiri kan harus juga di-up gitu. Kira-kira untuk kedepannya mau diapain lagi? Kalau sebenarnya sih gue pengen banget sih di remap, tapi ya
harus siapin diri dulu sih. Udah pasti remap, pasti ganti header. Nah itu pasti udah ngorbanin kenyamanan. Berisi kan udah pasti gitu loh. Jadi kemungkinan paling dekat sih mungkin remap dulu sih. Remap dulu. Oke, the next project mobil akan di remap. Oke. Iya, kalau gue lihat Mazda 2 lu ini kan manis ya, ada beberapa elemen-elemen yang cakep buat ditaruh. Ya bisa jadi referensi lah buat teman-teman yang punya Mazda 2. Boleh. Yang mungkin karena ngeri-ngeri juga ya elektrikalnya tadi, jadi bisa main velg atau kasih ganti body kit, terus pakai karbon, dan tadi lu mencoba untuk jailbreak dari head unit itu sendiri. Nah bro, karena lu kan udah menjalani nih, lu punya mobil dari 2017, mungkin lu proses modifikasi dimulai dari 2018. Perjalanan itu, lu kan punya pengalaman lah dari angle lu sendiri nih. Kira-kira buat teman-teman nih yang punya Mazda 2, ya mungkin bosen gitu, daripada gue tukar mobil, gue mending modif lah gitu. Kira-kira hal pertama sebelum gue mau memodifikasi mobil ini, apa sih yang harus diperhatikan? Kemudian setelah itu, setelah udah solving yang harus diperhatikan dari sisi mungkin kekurangan dari mobilnya, kira-kira modifnya tuh lebih baik apa dulu ya yang akan gue mulai? Kalau gue sih pesannya, yang pertama kalau mau pakai gauge, pikir 2 kali deh, soalnya gue ganti dia punya kabel radiator atasnya tuh lumayan mahal ya, jadi kurang worth it gitu kalau dipasangin cuman barang-barang yang murah gitu, sedangkan ganti itunya lebih mahal gitu costnya. Terus yang kedua mungkin mobil ini tuh paling gampang tuh kena link stabil ya gitu, jadi kalau emang misalnya mau dimodif ceper ya siap-siap harus ganti link stabil ya gitu-gitu sih. Jadi kalau mau aman ya jangan terlalu ceper, kalau gue sih gitu. Sama kalau misalnya memang mobil ini baru ada yang mau main, kalau gue sih bilang mending ganti velg, ceperin aja. Tapi itu kan kembali lagi ke selera orang masing-masing gimana. Oke, ya. Karena dari sektor lain mungkin ya udah cukup lah ya. Kalau dengan mobil ganti velg dengan ceper kan kelihatan lebih manis lagi. Oke, nah challenge terbesar lu ketika ngemodifikasi mobil ini apa? Kalau gue itu paling susah sih menurut gue cari fitment velg sih. Fitment velg? Karena dia punya bagian belakang itu lebih masuk dibandingkan fendernya. Jadi kalau gue demennya yang emang rata dia, tapi bukan niti ya, gue cuma demennya yang gendut gitu. Jadi gue harus ganti-ganti sampai berapa ini velg 6 sih ya? Velg 6. Buat sampai dapat yang fitment yang pas gitu buat gue. Oke, sementara speknya juga beda kan, kadang-kadang kan ada yang sama, misalnya lebarnya 8 rata atau 8 setengah, sementara kan nggak ada yang mungkin 8 langsung 9 setengah kan gitu, jarang ya berarti ya. Oke, berarti challenge terbesar lu adalah ketika mencari fitment buat kaki-kaki sendiri ya? Betul. Oke, kemudian kalau goalsnya bro, setiap orang punya memodifikasi mobilnya pasti punya goalsnya. Kalau Brandon sendiri apa goalsnya? Sebenarnya kalau dibilang goals sih, mobil ini aja, gue dapet mobil ini udah salah satu goals gue. Karena dulu waktu belum punya mobil ini gue udah lihat, ini dream car gue waktu itu gitu loh. Jadi begitu dengan kondisi sekarang, ini udah salah satu mimpi gue sih. Oke, keren. Wow, thank you banget nih Brandon. Semoga sharing-sharing yang lu berikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin teman-teman kalau mau bertanya tentang modifikasi Mazda 2-nya Brandon atau pengen lihat dagangannya Brandon, mungkin bisa lihat di IG-nya Brandon yang ada di deskripsi ya. Oke, thank you banget ya Brandon. Sampai ketemu lagi ya. Thank you. I'm a threat. Yeah, it's a bet. Yeah. Oh yeah. I'm a threat. It's a bet. Yeah. Let's go. Get my wrist. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Brandon seputar modifikasi Mazda 2. Wow, keren ya. Walaupun tidak banyak yang dimodifikasi, tetapi pemilihan part modifikasinya sangat keren banget. Dan semoga sharing yang diberikan oleh Brandon tadi bisa bermanfaat. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.